Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang, dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ukhti Almira. Semoga dengan dibuka membaca Al-Quran tadi menambah keberkahan kita pada kajian sore hari ini. Selanjutnya yakni kajian terkait seputar sholat part 1. Sebelum kita mulai kajian ada sedikit pengumuman bahwa pada Ramadan ini kami membuat beberapa kegiatan sehingga membutuhkan donasi selama Ramadan. Untuk yang ingin berdonasi dapat men-scan barcode yang ada di depan atau transfer langsung ke rekening KAF. Untuk nomor rekeningnya bisa dikunjungi di sosial media kami. Di situ nanti ada nomor rekening dan beberapa informasi lainnya. Akhirnya kita pada acara inti, yakni terkait seputar sholat. Semoga dengan kajian pada sore hari ini kita dapat mengetahui lebih terkait sholat kita. Karena sesuai dengan surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi innas sholati tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pada kajian sore hari ini kita istiqomahkan, kita niatkan untuk memperbaiki sholat kita. Gitu. Langsung saja kepada Ustadzah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina
wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini Allah masih memberikan beribu-ribu kenikmatan yang itu tidak bisa kita hitung ya. Dan itu semuanya gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kajian sore ini kita sudah memasuki Ramadan yang keberapa? Yang kelima ya, ada yang kelima, ada yang keenam. Semoga dari Ramadan pertama sampai Ramadan keenam Allah menerima semua amal ibadah kita. Dan Allah membalasnya di akhirat kelak nanti. Dan tak lupa kita selawat beserta salam kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salah satu sunnah beliau ya, ketika di hari Jumat kita disunahkan untuk memperbanyak selawat, apalagi sekarang bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan kemudian hari Jumat. Kalau hari Jumat itu insya Allah salah satu sorenya itu salah satu tempat dikabulkannya doa. Kemudian ketika menjelang iftar, menjelang buka puasa, kita disunnahkan untuk memperbanyak doa, gitu ya. Jadinya kita mendapatkan dua keutamaan. Jadi nanti jangan lupa memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, meminta keselamatan di dunia dan akhirat. Kemudian di sini kita masuk ke pembahasan, kita sudah menyelesaikan masalah toharo ya. Biar ilmunya nggak lupa, nanti diulang-ulang sendiri, di murojaah sendiri. Karena ilmu itu kalau nggak diulang itu nanti lupa, gitu ya. Bacaan Al-Quran kalau kita punya hafalan tidak pernah di murojaah nanti lupa. Sama dengan ilmu. Sayang kalau kita punya ilmu terus dia hilang begitu saja. Jadinya kami menganjurkan untuk diri kami pribadi dan untuk teman-teman semua, ilmu apa aja yang kita sudah pelajari, alangkah baiknya kita murojaah, kita pelajari ya. Kata para ulama, ketika kita mengulangi ilmu yang telah kita pelajari, insya Allah pasti ada ilmu kembali yang kita dapatkan, ada hikmah yang kita dapatkan. Itu sudah pasti ya, mungkin lebih paham atau lebih bisa menyampaikan juga kepada orang lain. Di sini kita masuk ke bab yang kelima ya, tentang sholat. Bab tentang sholat. Faslun fi a'daris sholat. A'darus sholati ithnani an-naumu wan nisyan. Di sini pasal ini berbicara tentang uzur-uzur sholat. Yang dimaksud dengan uzur sholat di sini, seseorang yang tidak melaksanakan sholat pada waktunya sampai waktunya habis, akan tetapi dia tidak berdosa. Gitu ya. Yang dimaksud dengan udzur dalam sholat adalah sebab-sebab yang menjadikan seseorang tidak mengerjakan sholat sampai keluar waktunya dan tidak dihitung berdosa. Kalau yang sudah masyhur, udah ma'ruf
di kalangan kita harus sholat tepat waktu. Kalau sholat duhur jam 12 ya, sampai jam 12 lebih sampai jam 3 lebih ya, itu kan waktu sholat duhur. Nah, tetapi di sini ada seseorang yang menjadikan dia tidak sholat tepat waktu, akan tetapi dia tidak berdosa. Di sini disebutkan ada dua ya. Yang pertama adalah an-naumu. Yang pertama adalah tidur. Nah, ternyata tidur itu kalau kebablasan waktunya dia tidak berdosa. Akan tetapi di sini ada syaratnya. Di sini ada syaratnya ya. Apabila dilakukan sebelum masuk waktu sholat. Nah, disinilah syaratnya. Seseorang itu tidak berdosa ketika dia ketiduran sampai keluar waktu. Yang penting dia tidurnya jauh sebelum masuknya waktu sholat. Tapi kalau udah selesai azan kemudian dia tidur, itu tidak ada maaf ya buat dia ya. Jadinya kalau dia tidurnya sebelum sholat, sebelum masuknya waktu sholat, itu tidak mengapa. Tapi kalau dia habis azan dia mau tidur, tapi dia punya kebiasaan, biasanya dia tidurnya cuma 30 menit atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang, dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ukhti Almira. Semoga dengan dibuka membaca Al-Quran tadi menambah keberkahan kita pada kajian sore hari ini. Selanjutnya yakni kajian terkait seputar sholat part 1. Sebelum kita mulai kajian ada sedikit pengumuman bahwa pada Ramadan ini kami membuat
banyak beberapa kegiatan sehingga membutuhkan donasi selama Ramadan. Untuk yang ingin berdonasi dapat men-scan barcode yang ada di depan atau transfer langsung ke rekening KAF. Untuk nomor rekeningnya bisa dikunjungi di sosial media kami. Di situ nanti ada nomor rekening dan beberapa informasi lainnya. Akhirnya kita pada acara inti, yakni terkait seputar sholat. Semoga dengan kajian pada sore hari ini kita dapat mengetahui lebih terkait sholat kita. Karena sesuai dengan surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Innas sholati tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pada kajian sore hari ini kita istiqomahkan, kita niatkan untuk memperbaiki sholat kita. Gitu. Langsung saja kepada Ustadzah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini Allah masih memberikan beribu-ribu kenikmatan yang itu tidak bisa kita hitung ya. Dan itu semuanya gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kajian sore ini kita sudah memasuki Ramadan yang keberapa? Yang kelima ya, ada yang kelima, ada yang keenam. Semoga dari Ramadan pertama sampai Ramadan ke-6 Allah menerima semua amal ibadah kita. Dan Allah membalasnya di akhirat kelak nanti. Dan tak lupa kita selawat beserta salam kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salah satu sunnah beliau ya, ketika di hari Jumat kita disunahkan untuk memperbanyak selawat, apalagi sekarang bulan Ramadan ya, bulan Ramadan kemudian hari Jumat. Kalau hari Jumat itu insya Allah salah satu sorenya itu salah satu tempat dikabulkannya doa. Kemudian ketika menjelang iftar, menjelang buka puasa, kita disunahkan untuk memperbanyak doa, gitu ya. Jadinya kita mendapatkan dua keutamaan. Jadi nanti jangan lupa memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, meminta keselamatan di dunia dan akhirat. Kemudian di sini kita masuk ke pembahasan. Kita sudah menyelesaikan masalah toharo ya. Biar ilmunya nggak lupa, nanti diulang-ulang sendiri, di murojaah sendiri. Karena ilmu itu kalau nggak diulang itu nanti lupa, gitu ya.
bacaan Al-Qur'an kalau kita punya hafalan tidak pernah dimurojaah, nanti lupa. Sama dengan ilmu. Sayang kalau kita punya ilmu terus dia hilang begitu saja. Jadinya kami menganjurkan untuk diri kami pribadi dan untuk teman-teman semua, ilmu apa aja yang kita sudah pelajari, alangkah baiknya kita murojaah. Kita pelajari ya. Kata para ulama, ketika kita mengulangi ilmu yang telah kita pelajari, insya Allah pasti ada ilmu kembali yang kita dapatkan, ada hikmah yang kita dapatkan. Itu sudah pasti ya, mungkin lebih paham atau lebih bisa menyampaikan juga kepada orang lain. Di sini kita masuk ke bab yang kelima ya, tentang sholat. Bab tentang sholat. Faslun fi a'daris sholat. A'darus sholati ithnani an-naumu wan nisyan. Di sini pasal ini berbicara tentang uzur-uzur sholat. Yang dimaksud dengan uzur sholat di sini, seseorang yang tidak melaksanakan sholat pada waktunya sampai waktunya habis, akan tetapi dia tidak berdosa. Gitu ya. Yang dimaksud dengan udur dalam sholat adalah sebab-sebab yang menjadikan seseorang tidak mengerjakan sholat sampai keluar waktunya dan tidak dihitung berdosa. Kalau yang sudah masyhur, udah ma'ruf di kalangan kita, kita harus sholat tepat waktu. Kalau sholat duhur jam 12 ya, sampai jam 12 lebih sampai jam 3 lebih ya. Itu kan waktu sholat duhur. Tetapi di sini ada seseorang yang menjadikan dia tidak sholat tepat waktu, akan tetapi dia tidak berdosa. Di sini disebutkan ada dua ya. Yang pertama adalah an-naumu. Yang pertama adalah tidur. Ternyata tidur itu kalau kebablasan waktunya dia tidak berdosa. Akan tetapi di sini ada syaratnya. Di sini ada syaratnya ya. Apabila dilakukan sebelum masuk waktu sholat. Nah, disinilah syaratnya. Seseorang itu tidak berdosa ketika dia ketiduran sampai keluar waktu. Yang penting dia tidurnya jauh sebelum masuknya waktu sholat. Tapi kalau udah selesai azan kemudian dia tidur, itu tidak ada maaf ya buat dia ya. Jadinya kalau dia tidurnya sebelum sholat, sebelum masuknya waktu sholat, itu tidak mengapa. Tapi kalau dia habis azan dia mau tidur, tapi dia punya kebiasaan, biasanya dia tidurnya cuma 30 menit atau itu harus menghadap kiblat. Jadinya kalau kita bepergian, kita harus berijtihad ya, harus berusaha dulu untuk mencari kiblat. Tapi sekarang sudah insya Allah udah dipermudah ya, udah ada aplikasi gitu ya, udah ada aplikasi. Sebelum kita sholat kita harus mencari kiblat terlebih dahulu. Karena kiblat itu salah satu syarat sah diterimanya sholat. Kemudian waduhulul waktu, masuknya waktu sholat ya. Kalau kita sholat sebelum azan itu sholatnya tidak sah. Kemudian wal ilmu bi fardiyati, dan ilmu tentang meyakini kewajiban sholat tersebut. Kita yakinnya bahwasanya sholat tersebut adalah suatu kewajiban. Inilah pentingnya ilmu ya, pentingnya ilmu. Bedanya orang yang berilmu ketika mengerjakan suatu amal dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu ketika mengerjakan suatu amal, dia mendapatkan pahala. Sedangkan orang yang tidak berilmu ketika dia beramal, dia hanya mendapatkan capeknya saja. Jadi teman-teman harus banyak-banyak bersyukur ya. Allah memilih antuna, memilih kita semua dari banyak manusia yang ada di Gembolong ini mungkin ya.
Allah memilih untuk mengikuti majelis ilmu. Ya, harus banyak-banyak bersyukur gitu ya. Kemudian wa alla ya'taqida fardhon min furudiha sunnatan, dan kita tidak boleh meyakini rukun-rukun itu ada sunnahnya. Jadinya ketika dia itu rukun, maka kita harus meyakini itu rukun. Kita tidak boleh meyakini ini sunnah. Mungkin di sini ya, kalau terjemahannya tidak meyakini salah satu rukunnya sebagai sunnah. Jadinya kalau dia rukun itu wajib, kita meyakini kalau itu wajib. Kita tidak boleh menganggap itu sunnah. Ketika kita menganggap itu sunnah, maka batal sholat kita. Kemudian yang terakhir 17 rukunnya. Yang pertama adalah al-awwalu an-niyah. Niat sangat pentingnya. Niat dalam sholat itu sangat penting. Niat dalam berbuat amal itu sangat dianjurkan untuk membedakan kita mendapatkan pahala atau tidak niat ya. Jadi niat ya, sebelum sholat kita harus niat ya. Biasanya terkadang ya kita bangun tidur, wudhu langsung sholat tanpa kita niat. Pas di tengah perjalanan kita sholat, kita bingung ini sholat apa? Itu otomatis sholatnya batal ya. Nah, biar kita khusyuk, salah satu fadilahnya, salah satu hikmahnya kenapa niat itu harus ada, biar kita khusyuk dalam sholat. Nawaitu sholat, sholat apa? Lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah atsani takbiratul ihram. Terkadang kalau kita ikut sholat jamaah atau sholat sendiri itu kita nggak takbiratul ihram, hanya mengangkat tangan, raful yadain. Ternyata yang raful yadain itu dia bukan rukun, tapi yang rukun itu adalah takbiratul Allahu Akbar. Mengucapkan Allahu Akbar itu takbiratul ihram ya. Jadinya kalau kita sholat jamaah, datang ke masjid, kita harus takbiratul ihram juga ya. Nah, di sini sebutkan arkan, rukun. Jadinya kalau kita tidak takbiratul ihram, menjadikan sholat kita tidak sah. Yang Allahu Akbar ya, Allahu Akbar. Kemudian ats-tsalits al-qiyamu 'alal qadir fil fardi. Jadinya di sini yang ketiga itu harus berdiri bagi yang mampu untuk sholat wajib ya. Tapi kalau sholat nafilah diperbolehkan duduk baik yang mampu maupun yang tidak mampu, apalagi yang tidak mampu ya. Kalau sholat wajib, 5 sholat wajib itu wajib bagi seorang yang mampu untuk berdiri itu fardu ya, wajib ya, rukun. Kalau dia tidak, bagi yang mampu dia tidak berdiri, sholatnya tidak sah ya. Tapi kalau dia sakit ya disesuaikan dengan kondisinya. Tapi kalau sholat sunnah, sholat tarwih, bagi teman-teman mungkin capek gitu ya, sholat tarwih dia duduk itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk sholat isyanya wajib untuk berdiri. Kemudian ar-rabi' qiraatul fatihati, membaca al-fatihah, baik kita posisinya sholat sendirian maupun sebagai makmum. Nah, jadi wajib ya, wajib. Kalau kita nggak baca, sholat kita tidak sah. Kemudian yang berikutnya adalah al-khamis ruku ya. Insyaallah semuanya udah tahu ya. Kemudian as-sadis at-tuma'ninatu fihi. Jadinya harus tumaknina ya, jangan terburu-buru ya. Kita harus benar-benar kalau para sahabat itu menjadikan sholat itu sebagai tempat istirahat. Masya Allah ya, tempat istirahat. Kalau kita menjadikan sholat itu sebagai beban, berarti hati kita masih bermasalah gitu ya. Kita harus bersyukur ya, Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan untuk bisa merasakan sholat. Orang yang sholat itu kan dia langsung berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara, kita membaca Al-Fatihah itu Allah langsung menjawab. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hambaku memujiku. Sampai terakhir di dalam surat Al-Fatihah itu kan sebelum amin itu kan ihdinas siratal
mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Itu 17 kali dalam sehari. Kalau kita memahami maknanya, Masya Allah ya. Dari pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembahasan. Insya Allah kalau kita sholat, kita baca surat dari Al-Quran, kemudian kita paham artinya, insya Allah itu salah satu cara untuk menjadikan kita lebih khusyuk gitu ya. I'tidal ya. Kemudian tuma'ninatu fihi, kemudian as-sujud marrataini, sujud 2 kali ya. Kemudian tuma'ninatu fihi, kemudian al-julus bainas sajadataini, duduk di antara 2 sujud. Kemudian at-tuma'nina at-tasyahud akhir. Kemudian al-qu'ud fihi ar-rabi asyara, 14 itu duduk tasyahud akhir ya. Kemudian al-khamis asyara as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Jadi selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk rukunnya. Cukup kalau selawat Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad itu udah cukup. Mau sampai terakhir sampai Ali Ibrahim ya, itu juga diperbolehkan. Kemudian yang 16 assalam. Kalau salam itu caranya assalamualaikum warahmatullahi. Nggak perlu sampai warahmatullahi wabarakatuh ya. Tapi kalau dalam salat assalamualaikum itu ke depan dulu, warahmatullahi baru ke samping. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya nggak perlu. Tapi terkadang masih ada imam-imam ya. Walau alam kalau mendapatkan pendapat yang lain ya. Tapi kalau yang anak pelajari kemudian di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i itu cukup assalamualaikum warahmatullahi. Salam pertama itu kita sudah, kalau kita sudah selesai salam pertama, itu berarti kita sudah selesai, salat kita sudah selesai ya. Kalau kita berhadas ketika setelah salam pertama itu tidak apa-apa. Masuk ke pembahasan berikutnya, faslun fi niyatis shalah. Niat ya, niat dalam salat. An-niyatu salasatu darajat. Niat ada 3 tingkatan. Yang pertama, in kanatis salatu fardhon, apabila salat itu adalah salat fardu. Salat fardu ada 5 ya. Ada salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib dan salat isya. Wajaba qasdul fi'li. Di sini disebutkan maka wajib meniatkan untuk mengerjakan salat. Wat ta'yinu wal fardiyatu. Jadinya harus benar-benar niat ya. Di awal harus sebelum takbir harus niat ini salat apa, dan kita harus meyakini ini adalah fardu. Nawaitu sholatul fardil asri 4 rakaat lillahi ta'ala gitu ya. Boleh di dalam hati, boleh juga diucapkan. Kemarin kita udah belajar ya mengucapkan itu di dalam hati. Tempatnya di dalam hati. Wa talaffuz itu adalah sunnah. Di depan udah dipelajari ya. Kemudian yang kedua itu tadi ya yang wajib salat fardu yang 5 tadi. Kemudian wa in kanat nafilatan muaqqatatan. Adapun salat sunnah yang berwaktu seperti salat sunnah rawatib ya, atau salat yang bersebab. Kalau yang salat bersebab itu seperti salat gerhana ya, itu kan ada sebabnya gitu ya. Di sini karoni batin audatis sabab wajaba qasdul fi'li wat ta'yin. Yang kedua, adapun salat sunnah yang berwaktu seperti salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib itu yang qabla duhur atau ba'da duhur, kemudian ba'da salat maghrib, ba'da salat isya, kemudian sebelum salat fajar. Gitu ya. Salat sunnah fajar itu boleh di ini ya. Ketika kita telat ke masjid gitu ya, imamnya udah salat subuh,
kita boleh ya setelah sholat kita mengerjakan sholat qobliyah sebelum ini ya, sebelum fajar. Sholat fajar namanya sholat fajar ya. Kalau kita masbuk, kita ke masjid sudah mendapatkan imam, sudah mengerjakan sholat subuh, setelah salam nanti kita boleh mengerjakan sholat sunnah fajar. Itu diperbolehkan ya. Nah, di sini maka wajib meniatkan untuk mengerjakan dan menentukan macam sholatnya. Jadi semuanya harus ditentukan ya. Kalau dia sholatnya sholat sunnah qobliyah, nawa itu sholatus sunnah qobliyah duhri rakaataini lillahi ta'ala atau arba'a rakaat lillahi ta'ala, berarti harus benar-benar ditain itu harus diperjelas kita sholatnya apa, biar nanti ketika kita sudah di pertengahan sholat kita tidak bingung, tidak ragu lagi kita sholatnya sholat apa. Kalau sampai terbesit di dalam hati kita seperti itu, sholat kita otomatis batal gitu ya. Kemudian wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqad, sedangkan sholat sunnah mutlak maka hanya meniatkan untuk mengerjakan sholat saja. Jadi ada yang istilah namanya sholat sunnah mutlak, tidak terikat dengan apa-apa. Contohnya kita ke masjid setelah sholat tahiyatul masjid kita pengen sholat lagi, itu namanya sholat sunnah mutlak. Itu biasanya 2 rakaat ya. Biasanya kalau kita bangun malam sebelum sholat witir kan kita biasanya sholat 2 rakaat gitu, namanya sholat sunnah mutlak. Pokoknya bukan sholat rawatib. Kalau kita pengen sholat aja, pengen sholat habis wudhu, pengen sholat, itu namanya sholat mutlak. Jadinya kalau niatnya nawa itu sholatul mutlak rakaataini, gitu ya. Kalau yang nafilah tadi, yang kedua tadi itu harus ditain, itu diperjelas. Kita sholat sunnahnya sholat sunnah apa, sholat qobliyah duhur atau ba'da duhur gitu ya. Tapi kalau dia yang terakhir tadi hanya nawa itu sholatul sunnah mutlak, gitu aja niatnya ya. Masih 15 menit ya. Kemudian lanjut ke faslun fi syuruti takbiratil ihram. Syarat-syarat tentang takbiratul ihram. Syurutut takbiratil ihrami sittata asyara. Syarat-syarat mengerjakan takbiratul ihram ada 16. Yang pertama adalah antaqwa halatal qiyami fil fardi. Yang pertama adalah dibaca setiap berdiri ketika sholat fardu. Jadi mau sholat fardu, sholat sunnah harus sekarang jam berapa? Oh, 5:06. Kita baca aja Arabnya ya. Nanti kita lanjutkan Syawal katanya ya. Tadi kata Mbak Winda Syawal. Kita baca Arabnya dulu ya. Antaqwa halatal qiyami fil fardi, kemudian wa antakuna bil arabiyati, kemudian wa antakuna bil lafdil jalalati wa lafdil akbar wa tartibu bainal lafdaini wa alla yamudda hamzatal jalalati wa adamul maddi ba akbar wa alla yushaddidul ba wa alla yazidal wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimataini wa alla yazida wawan qoblal jalalati wa alla yaqifa baina kalimatai takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan wa alla yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha wa dukhulul waqti fil muaqqati wa iqa'uha halal istiqbal wa alla yukhilla bi harfin min hurufiha wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imami. Itu ya syarat-syarat takbiratul ihram. Insyaallah baca ini sangat penting ya. Insyaallah baca Indonesianya, terjemahnya insyaallah paham. Itu ya. Kita cukupkan sampai sini ya. Astaghfiru minkum katsiran. Saya minta maaf ketika dari awal tadi ada kata-kata yang kurang difahami. Itu datangnya dari anak pribadi, kemudian ketika ada
benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.